karena gemar membaca buku seperti Max Havelaar dan lainnya. Kartini juga kerap menyampaikan berbagai gagasannya melalui surat-surat dan bercerita bahwa kondisi perempuan di Indonesia saat itu sulit untuk meraih masa depan. Pengorbanan Kartini akhirnya dapat dinikmati saat ini dan menikmati emansipasi perempuan di era milenial. Prestasi perempuan saat ini tidak kalah dibanding kaum laki-laki. Berbagai bidang pekerjaan juga mampu digeluti oleh perempuan saat ini karena mampu mengubah dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Di antaranya Sabrina Bensawan bersama adiknya Elena Bensawan yang sukses merintis Subshares dan berhasil masuk ke dalam daftar 30 Under 30 Asia. Salah satunya adalah rumah belajar bagi anak-anak kurang mampu agar tetap mendapat hak memperoleh pendidikan. Selanjutnya, apa saja strategi yang dilakukan Kartini milenial saat ini hingga dapat membantu lingkungan sekitar? Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, perjuangan Raden Ajeng Kartini sangat berdampak dan memberikan banyak inspirasi bagi generasi milenial saat ini. Ditambah banyak kemudahan seperti akses informasi, teknologi yang masif, dan juga membuat anak muda dapat belajar dari mana saja dan berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Ya, selanjutnya ini apa saja strategi yang dilakukan Kartini milenial saat ini hingga dapat membantu lingkungan sekitarnya? Untuk membahas hal ini selengkapnya, pemirsa, telah hadir bersama kami di studio Elena Bensawan yang merupakan founder Subshares dan juga Runi Rudianti, co-founder herdreams.id. Halo Runi, halo Elena, apa kabar? Ya. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Baik, kita ke Runi dulu nih. Kita pengen tahu herdreams.id itu apa? Oke, jadi herdreams.id ini kita organisasi non-profit yang mana tujuan kita ingin mengencangkan kembali motivasi dan semangat-semangat terutama anak Sekarang perempuan udah kendor Indonesia. ya berarti ya? Ya, sedikit ada beberapa contoh yang kita lihat gitu ya. Oke. Kita percaya bahwa ada berbagai cara yang kita lakukan gitu ya dengan Herdreams. Kita datang ke beberapa sekolah-sekolah gitu di Jakarta. Untuk sekarang ini kita bawa 3 program. Yang pertama itu berani berbicara, yang pertama berani bermimpi, kedua berani berbicara, sama ketiga berani mandiri. Kenapa sih ketiga ini gitu? Dan kenapa berani? Ya. Karena sebenarnya yang kita lihat sendiri gitu ya, waktu itu kita ke sekolah Masjid Terminal Depok, itu sekolah pertama yang kita datangi itu sebenarnya masih ada lack of confidence gitu ya, masih ada yang kekurangan percaya diri gitu ya. Dan dari situ kita percaya apa sih yang paling penting pertama, adik-adiknya harus punya tujuan, gitu. Harus punya cita-cita. Dan nggak cuma tahu tujuannya kemana, tapi juga harus tahu strateginya apa gitu. Jadi pertama itu berani bermimpi, kita metodenya pakai ada dream map, mereka gambar peta mimpi dan ada strateginya. Menggambarkan mimpi mereka apa gitu ya? Betul, kalau guru terus harus ngapain, ya harus rajin belajar, harus sekolah tinggi. Dan yang kedua itu berani berbicara. Bagaimana mereka harus punya keberanian untuk menyampaikan ide-ide mereka, menyampaikan gagasan, baik di dalam kelompok kecil ataupun nantinya kelompok besar. Kalau yang berani mandiri itu lebih ke kayak leadership lah gitu. Bagaimana mereka punya tekad bulat untuk mencapai cita-cita mereka dan nantinya mereka bisa menularkan sebenarnya bagaimana kepemimpinan tersebut mereka gunakan di kehidupan sehari-hari. Jadinya benar-benar berangkat dari pengalaman hidup yang dirasakan oleh Raden Ajeng Kartini, berusaha dihadirkan di generasi sekarang. Ayo kita harus maju untuk mendobrak apa yang sudah diperjuangkan oleh era Kartini gitu ya. Nah, kalau Elena dari Subshares sendiri, apa yang Subshares itu seperti apa dan termotivasi apa yang muncul begitu untuk membuat Subshares? Nah, Subshares adalah sebuah yayasan sosial yang saya dan kakak saya dirikan di tahun 2014 dan visi kami adalah untuk mengeluarkan sebanyak mungkin keluarga prasejahtera dari kemiskinan melalui pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan wanita. Oke, artinya bukan hanya anak-anak aja ya, tadi di video banyak kan ngajar anak-anak ya? Anak-anak, tapi kita juga fokus di Women Empowerment Program atau pemberdayaan wanita. Nah, di bidang pendidikan kita punya rumah belajar di mana kita didik anak-anak yang nggak mampu dan kita fokus dengan pendidikan karakter dan juga skill based classes, dan kita juga empower ibu-ibunya dengan memberikan mereka pelatihan sesuai dengan minat mereka. Kita berikan mereka microloan dan kita punya program Inspiring Talk di mana kita mengundang figur-figur sosok yang dapat men-sharing tentang pengalaman, tips dan motivasi mereka kepada ibu-ibu. Oke, saat ini sudah berapa rumah belajarnya? Rumah belajar kita ada 3 di Jakarta, Jogja, Papua, dan kita akan ekspansi terus ke berbagai titik di seluruh Nah, kalau boleh tahu sedikit ini ya, jika ada perempuan muda gitu bisa bikin rumah belajar, ya kayak kita juga sih termasuk ya. Cuman 2 orang ini hebat sekali ya, sudah punya project sendiri gitu ya. Itu
didukungnya oleh siapa aja? Apa memang dari awal emang berjalan sendiri atau memang ada orang Keinginan lingkungan sendiri sekitar? atau ya paling dekat mungkin Mungkin keluarga yang orang mendukung tua gitu. begitu atau pihak-pihak mana aja yang Elena dulu mendukung? deh. Saya bersyukur banget dilahirkan di keluarga di mana orang tua saya selalu mengajarkan saya menanamkan nilai untuk berbagi sama orang lain, untuk peduli dengan sesama. Dan sejak kecil saya dan kakak saya kita melihat banyak contoh yang orang tua kami lakukan, tindak kebaikan mereka kepada orang lain. Dan sebenarnya itu ditularkan dengan